Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rena Rusati dari Program Studi Perbankan Syariah kelas 4C NIM 205231102. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran APBN atau anggaran dan pendapatan belanja negara. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal. Di antaranya adalah yang pertama, pajak. Yang kedua, mencetak uang baru. Yang ketiga, pinjaman masyarakat dalam negeri. Yang keempat, pinjaman masyarakat luar negeri. Pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau pengusaha berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Maksud pajak di sini adalah semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi atau disposable income. Yang kedua, mencetak uang baru. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari Bank Sentral. Bank Sentral membiayai pinjaman dengan mencetak uang baru, sehingga uang yang beredar itu lebih banyak. Nanti, barang dan jasa serta inflasi juga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan menerbitkan surat hutang atau obligasi yang dijual kepada masyarakat. Pemerintah akan membayar obligasi pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Yang keempat, pinjaman masyarakat luar negeri. Maksudnya di sini adalah pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan ini akan digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mempercepat laju investasi negara. Yang ketiga, menciptakan keadilan nasional. Yang keempat, pendapatan akan mengalami pemerataan. Yang kelima, mencapai kestabilan ekonomi secara nasional. Yang keenam, memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kuantitatif. Ada operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib. Instrumen kualitatif, ada kredit selektif, dan bujukan moral. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga, yaitu obligasi. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, Bank Sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan bertambah, sehingga perputaran kegiatan ekonomi juga akan mengalami kenaikan. Suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian kelesuan, maka seharusnya Bank Sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto ini akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari Bank Sentral. Tingkat cadangan wajib.
Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka Bank Sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya Bank Sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Bujukan moral. Dalam kebijakan bujukan moral, pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Bank Sentral hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan harga barang di pasar. Yang keempat, menumbuhkan tingkat lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.